Oh, Iki enggak kok nek beliau pas kae nugas ini sembarang, tapi bareng kenyataannya dikritik. Video bertema pendidikan jadi tapi Kok itu enak temane? Yo Mas ada edukasi ono tok lho. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Apa aja anak-anak? Mbak Isma. Mbak Isma. Ya. Kenapa? Ibunya banyak bocor. Jadi nggak bisa nganter ya? Iya. Bolos. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah sarapan? Belum. Kok pada belum sarapan nih? Terlalu pagi Bu sekolahnya. Nasinya belum matang. Habis ini kita jam berapa ya? Kira-kira jam 8 MBK-nya datang. Kita sarapan bersama-sama ya. Ya Bu. Baik, langsung saja di sini Ibu akan menampilkan video lalu kita amati bersama-sama ya. Kita. Besti, Cez dan Teh Santi akan makan ayam goreng sambal sasak khas Lombok. Bikin ancaman banget, Besti. Aku tambah lapar. Kita lihat dulu ya. Sama lemaknya benar-benar Tebal sepertinya si gurih ya kalau kita melihat Tahu ya. tampilannya. Yuk, Mari kita sudah putar bismillahirrahmanirrahim. Yang mati ya. Oh, ini lebih manis ya. Kuahnya agak manis-manis gitu ya. ya agak manis. Oh. Dagingnya tebalnya kayak apa? Tuh. Nih, lihat aja kita makan ya sayang ya. Pasti kalian ngacai bismillahirrahmanirrahim. Definisi langsung copot, benar-benar enak, nggak memerlukan effort sama sekali ya makannya. Wah, dagingnya langsung bisa sama tulangnya luar biasa banget nih lembutnya. Jangan empuk itu loh. Ini ancaman baru. Bumbu rempahnya nempel sampai ke dalam-dalamnya serat barunya. Wah, ini oh my gosh, ini endol sih. Aku suka pakai nasi ya. Sakuan, hey. Ya kita lihat, kita amati dulu. Ini apa Bu? Bulat-bulat itu Bu. Rambutan. Bro. Mungkin ya. Kita bisa memahami. Sudah. Nah, dari 2 video tadi, mana yang lebih enak dipandang atau lebih nyaman untuk dipandang? Video pertama Apa rasanya? tidak terlihat terlalu rakus. Ya, Mbak Nisa. Setuju. Setuju. Andian, Makanannya yang lebih enak. yang lebih enak Mas Budi? Sama-sama nggak terlalu bagus. Oke. Penarupan yang pertama. Karena intinya ini dalam Islam sudah mengatur sedetail mungkin, bahkan hal-hal sepele seperti makan saja ini diatur dalam Islam. Nah, baik, langsung saja pada materi kita, yaitu adab makan dan minum. Apa itu? Belum di-download, Bu? Lebih download ya Bu. Masih di webnya itu.
Iya. Sabar ya anak-anak. Siap Bu. Gak ada yang aplikasinya nggak ada. Keren. Iya. Ada paham? Guys, sudah muncul. Ambilkan pakai. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Mbak Ulfi, apa sih definisi adab makan dan minum? Serangkaian tata cara, etika, nilai-nilai. Jadi definisinya Bu ya, itu serangkaian tata cara, etika dan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sholale. yang mengatur perilaku seseorang Muslim sebelum, selama, dan setelah makan dan minum dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan, menjaga kesehatan, serta merefleksikan kepribadian Islam. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada makan dan minum itu ada sebelum, selama dan setelah makan. Nah, di sini apa aja sih adab sebelum makan itu? Yang pertama, Mbak Anissa berdoa, betul. Terus Mbak Ulfi, Memastikan halal Bu makanan minumannya. betul. Mas Rian, Mencuci tangan sebelum makan. selanjutnya Mas Budi, Makan dan minum dengan duduk. betul. Nah, ini adalah adab sebelum makan. Nah, sesudahnya ini ada apa? Mas Budi, Berhenti sebelum kenyang. Mas Rian, Sudah makan jangan lupa baca hamdalah. betul. Mbak Ulfi, Mencuci tangan dan membersihkan mulut Bu. Mbak Nisa. Menjilat jari-jari jika menggunakan tangan. Nah, itu sunnah ya hukumnya. Ya. Jangan jijik kalau ada orang yang mengelamut jari-jari. Nah, di balik itu semua pasti di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Nah, apa aja hikmah dari kita menjaga adab makan dan minum? Mendapatkan pahala. Betul. Kan? Pahala. Pahala. Yang kedua, Mencegah sifat rakus. mencegah dari sifat rakus dan tamak. Yang ketiga, Menjaga kesehatan. tubuh menjadi Sehat. sehat dan bugar. Ini adalah hikmah dari kita menjaga adab makan dan minum. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah Bu. Sudah? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu tugaskan kepada kalian untuk membagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama diketuai oleh Mbak Anissa, yang kedua oleh Mbak Ulfi, yang ketiga Mas Rian, dan keempat Mas Budi. Nah, di sini Ibu ada suatu problem atau masalah yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian, lalu maju ke depan untuk mempresentasikan seperti itu. Baik Bu. Siap. Ini kelompok yang pertama Mbak Anissa. Saya sebutkan saja ya masalahnya. Nanti saya
Ya. Yang pertama ada Ibu Siti. Ini mewakili. Ya Allah, pasti ya Allah. Ibu Siti mewakili jutaan karyawan yang terjebak dalam rutinitas makan siang yang tidak sehat. Waktu terbatas hingga memaksa mereka makan sambil berjalan atau berdiri, bekerja atau bahkan berdiri, bekerja, bahkan sambil berjalan. Nah, padahal hadis tentang sepertiga perut dan penelitian medis sama-sama mengutuk kebiasaan ini. Jadi kan tidak boleh kita makan sambil berdiri, berjalan gitu. Nah, nanti kelompok Mbak Nisa pecahkan masalah tersebut ya. Pada kelompok Mbak Ulfi masalahnya yaitu Aldi yang berumur 8 tahun menjadi tantangan tersendiri bagi orang tuanya. Kebiasaan menggunakan tangan kiri sudah mendarah daging, kedal lah bahasanya. Nah, sementara jalan Islam itu menganjurkan untuk kita makan dengan tangan kanan. Nah, nanti kalau Mbak Ufi mencari masalahnya, mencari solusinya ya. Kelompoknya Mas Rian yaitu gempuran konten mukbang seperti tadi di media sosial ini menampilkan konsumsi yang berlebihan sebagai hiburan. Nah, ini bertentangan frontal dengan prinsip moderasi dalam Islam. Nanti kelompok Mas Rian pecahkan ya masalahnya. Lalu kelompoknya Mas Budi, suami yang kasar terhadap istri karena makanannya tidak enak adalah pengkhianatan terhadap teladan Nabi yang tidak pernah mencela makanan. Nanti silakan berunding dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah. Baik, kita mulai diskusinya. Silahkan. Gimana, ada kesulitan? Ada kesulitan Mbak Anissa. Kelompoknya Mbak Anissa ini alhamdulillah sudah ketemu ya jawabannya. Sudah ketemu. Iya ini. Gimana, ada kesulitan kelompok Mas Rian atau Mas Budi? Sulit banget ini. Soalnya sulit. Apa nih yang sulit? Ya, baik Bu. Baik, sudah semua anak-anak. Ya. Sudah selesai. Ya. Nah, sudah selesai diskusi kita pada pagi hari ini. Dari masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan dan mempresentasikan, sampaikan kepada teman-teman masalahnya ini apa saja, masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Silahkan Mbak Nisa. Baik, permasalahannya tadi adalah Ibu Siti mewakili jutaan karyawan yang terjebak dalam rutinitas makan siang yang tidak sehat. Waktu terbatas memaksa mereka makan sambil berdiri, bekerja, atau bahkan sambil berjalan. Padahal hadis tentang sepertiga perut dan penelitian medis sama-sama mengutuk kebiasaan ini. Jawabannya adalah menyiapkan makanan praktis, memaksakan duduk sebentar dan mengunyah dengan baik meski dalam waktu terbatas. Betul. Itu Ibu. Jadi menurut kelompok 1 yakni ada makan ini saat kita kondisi walaupun terdesak kita masih bisa menyempatkan duduk sebentar dan makan. Kita membekal yang praktis jika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama, istirahatnya hanya sebentar. Ya, begitu. Ya. Selanjutnya kelompoknya Mbak Ulfi. Jadi kelompok 2 tadi mendapatkan kasus tentang Aldi, seorang anak yang berumur 8 tahun menjadi tantangan tersendiri bagi orang tuanya. Kebiasaan menggunakan tangan kiri sudah mendarah daging, sementara ajaran Islam menganjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Jadi solusi yang kami dapatkan setelah diskusi yaitu Bu, untuk dilatih secara bertahap, kemudian keteladanan dan juga konsisten, kemudian apresiasi setiap kemajuan tanpa kekerasan dan tekanan Bu. Baik, itulah solusi dari kelompok 2 untuk mengatasi anak yang sudah terbiasa menggunakan tangan kiri. Selanjutnya silahkan duduk kembali Mbak Ulfi, silahkan kelompoknya Mas Rian. Ya, baik, dari hasil diskusi kelompok 3 yang mana kasusnya adalah gempuran konten mukbang menampilkan konsumsi berlebih sebagai hiburan, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip moderasi dalam Islam. Maka solusi yang ditawarkan adalah
menampilkan konten yang sehat, dalam artian menampilkan konten mukbang tapi dalam porsi yang lebih sedikit, yang lebih sehat, kemudian memperlihatkan adab makan Islami dan mengedukasi bahaya konsumsi berlebihan. Betul, itu adalah jawaban diskusi dari kelompok 3. Yang selanjutnya kelompoknya Mas Budi, silahkan masuk ke depan. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 4, dari problem suami yang kasar terhadap istri karena makanan tidak enak adalah pengkhianatan terhadap teladan Nabi yang tidak pernah mencela makanan. Nah, di sini kami menyimpulkan dari problem di situ ialah problem komunikasi dalam rumah tangga ini membutuhkan pendekatan win-win solution, yang satu diuntungkan, yang satu diuntungkan kan, yaitu dengan mengapresiasi usaha, mengkritik dengan santun dan bersama-sama mencari solusi. Nah, kesimpulannya dari jawabannya apa? Kelompoknya Mas Budi tadi, yaitu jika nantinya kita kan pasti menjadi anak-anak ini kan pasti menjadi istri, dan bapak-bapak ini pasti menjadi suami kan. Nah, jangan sampai kita mencela makanan apa yang sudah dibuat oleh istri. Sebaiknya kita apresiasi, pasti itu. Soalnya kalau istri kadung dicacat itu pasti membekas gitu loh. Selanjutnya menasihati, kita cari solusi bareng-bareng gimana baiknya ke depannya. Nah, sudah, terima kasih Mas Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari presentasi teman-teman kita pada pagi hari ini ada yang ditanyakan? Sudah Bu. Sudah paham semua? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita adakan PR ya anak-anak, yaitu nanti saat kalian makan malam tolong praktekkan satu saja adab baru saat kalian makan malam bersama keluarga. Nah, pada pertemuan selanjutnya kalian ceritakan pengalaman apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga adab makan dan minum. Kalian ceritakan kepada teman-teman kalian. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi yaitu dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang sepele yang dianggap sederhana seperti makan dan minum, demi mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Siap-siap Bu.